Halo Medikers, tank hampir dimiliki semua negara maju untuk kebutuhan militer dan pertahanan negara. Walaupun kini sudah banyak jenis tank yang dirilis oleh pengembang senjata militer di seluruh dunia, secara konsep tank tetaplah sama saja. Tapi tentu saja masih banyak dari kamu yang penasaran dengan isi tanknya kan? Untuk menutupi rasa penasaran kamu, ya kita bongkar rahasia isi tank. Let's go! Nah, untuk memudahkan dan juga penjelasannya bisa lebih detail, hari ini kita pilih aja nih ya satu tank untuk kita kupas, yaitu tank Hunter Rusia T-14. Tank Hunter Rusia T-14 ini diklaim sebagai yang terkuat di dunia dan sangat canggih. Tank tempur bernama lengkap T-14 Armata ini diluncurkan pada Mei 2015 dalam parade Hari Kemenangan di Moskow. Alat perang ini merupakan versi terbaru dari seri Armata yang merupakan tank generasi kelima Rusia yang didesain oleh Ural Design Bureau of Transport Machine Building dan diproduksi oleh Ural-Vagonzavod. Angkatan Darat Rusia memasang 2.300 unit tank ini, di mana produksi massalnya akan dimulai pada tahun ini. Sebagai tank yang terkenal mematikan, T-14 ini memiliki bodi yang terbilang cukup besar dengan panjang 8,7 meter, lebar 3,5 meter, dan tinggi 3,3 meter. Dengan bodi besar tersebut, T-14 ini memiliki berat dengan 55 ton loh. Wah, kebayang gak tuh beratnya? Nah, kita lanjut ke mesin. Selain bodi dan kapasitasnya, T-14 ini didukung oleh mesin diesel CHTZ12N360 yang menghasilkan tenaga hingga 1.500 horsepower. Tenaga maksimum teoritis mesin ini yang biasanya tak digunakan adalah 2.000 horsepower. Dengan yang secara drastis mengurangi masa pakai, diproyeksikan minimal 2.000 jam pada nominal 1.500 horsepower yang sebanding dengan tangki modern lainnya. Mesin ini juga dikontrol secara elektronik dengan jangkauan operasional lebih dari 500 km. Gak hanya itu, tank tempur utama milik Rusia ini juga memiliki 12 speed gearbox otomatis dengan kecepatan tertinggi 80 hingga 90 km per jam atau 50 hingga 56 mil per jam dan jangkauan 500 km atau 310 mil per jamnya. Setidaknya satu ahli berspekulasi bahwa transmisi tersebut mungkin berupa gearbox mekanis yang bisa dikendalikan secara elektronik dengan gigi mundur dan demultiplier eksternal yang memperkirakan kisaran gigi maju dan mundur yang sama pada tangki. Uniknya untuk desain Soviet atau Rusia ini, transmisi digabungkan dengan mesin menjadi satu unit yang dapat ditukar di lapangan hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Gak bisa buru-buru ya? Nah, mari kita pindah ke ruang kendali. Nah, kalau pada umumnya nih ya, tank punya kru 3-4 orang. T-14 ini punya keunikan sendiri loh, yaitu tank tempur utamanya menggunakan fitur peralatan digital penuh yang tak berawak dengan kapsul lapisan baja terisolasi untuk kru. Jadi jangan heran ya, kalau tank dengan persenjataan dan proteksi sedemikian canggih dapat dikendalikan dari jarak jauh seperti layaknya robot. Bukan hanya itu, tank ini juga menggunakan elemen kecerdasan buatan yang membantu kru menghancurkan sasarannya dengan tepat loh, Medikers. Nah, berbicara soal persenjataan mungkin sudah menjadi hal tak terpisahkan dengan tank modern. Begitupun dengan T-14 Armata ini yang dilengkapi dengan persenjataan canggih seperti meriam smoothbore 2A821M kaliber atau 125 mm dengan 45 peluru yang 32 diantaranya adalah autoloader. Versi masa depan akan menggunakan meriam tank smoothbore 2A83 kaliber 152 mm. Tank ini juga dapat menembakkan proyektil armor piercing dengan peluru berdaya ledak tinggi dan jenis peluru lainnya. Bahkan ya, energi tembak dari senjata ini lebih besar dari senjata milik tank Jerman Leopard 2. Selain itu, sistem proteksi atau perlindungan yang digunakan T-14 Armata juga terbilang canggih. Dengan sistem proteksi aktif Afganit yang terpasang,
Tank ini mampu menahan gempuran senjata-senjata anti-tank dengan sangat efektif. Benar-benar canggih ya, jadi geras. Di balik segala kecanggihannya, T-14 Armata ini ternyata memiliki fakta yang cukup unik loh, di mana tank ini menjadi tank pertama sekaligus satu-satunya tank yang dilengkapi dengan fasilitas toilet di dalamnya. Selama wawancara oleh kantor berita Rusia TASS, Ia Baranov, seorang pejabat di Ural Design Bureau of Transformation Building, mengatakan sistem toilet dimaksudkan untuk membantu awak tank selama misi yang panjang. Sehingga sedikit kemungkinan awak untuk keluar tank di saat mengemban misi dengan waktu yang lama. Ada yang tertarik ngerasain toiletnya nggak? Berikutnya berbicara soal perlindungan T-14 ini nggak kalah hebat dari tank lainnya. Pasalnya, tank ini dilindungi oleh kapsul lapis baja internal. Kedua sasis dan meriam dilengkapi dengan sistem peledak baja reaktif ganda era Malachit di bagian depan, samping, dan atas. Tank ini menggunakan sistem kontrol terkomputerisasi terintegrasi yang memantau keadaan dan fungsi semua model tank. Dalam pertempuran, perangkat lunak dapat menganalisis ancaman dan kemudian menyarankan atau secara otomatis mengambil tindakan untuk menghilangkannya. Sementara tanpa ancaman eksternal dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan kru. Tank ini juga memiliki fitur sistem perlindungan aktif APS Afghanistan yang mencakup radar gelombang milimeter untuk mendeteksi, melacak, dan mencegah amunisi anti-tank yang masuk, baik menembus energi kinetik dan peledak tandem. Nah, saat ini kecepatan maksimum target yang dapat dicegah adalah 1.700 meter per second dengan proyeksi kenaikan masa depan hingga 3.000 meter per second. Lanjut, untuk sensor dan komunikasi, T-14 ini dilengkapi dengan radar ESA 26 5 hingga 40 GHz yang digunakan terutama oleh APS, hingga 40 target udara dan 25 darat, dengan ukuran hingga 0,3 meter atau 12 inci dapat dilacak secara bersamaan pada jarak hingga 100 km loh. Sistem pelacakan menyediakan solusi penembakan otomatis untuk penghancuran target yang kemudian dapat ditransfer ke APS atau komputer kendali senjata utama. Tank ini akan mampu memberikan sebutan target untuk artileri dan bertugas di pertahanan udara dan peran pengintaian. T-14 menggunakan saluran komunikasi yang sangat terlindungi, yang menghubungkan sekelompok T-14 dan pos komando. Gak sampai di situ, komandan dan penembak juga memiliki pencitraan multispektral yang sebagian besar identik dengan spektrum elektromagnetik yang terlihat dan saluran termografi dan pengintai laser. Penglihatan komandan dipasang di atas menara dan memiliki bidang pandang 360 derajat. Sedangkan penembak terletak di ceruk menara di sebelah kiri meriam dan juga dilengkapi dengan saluran periskopik penglihatan langsung dan penanda laser untuk rudal anti-tank Seklos yang diluncurkan dari senjata T-14. Nah, yang terakhir nih, mari kita bahas rodanya yang dikenal dengan nama Caterpillar Crux. Caterpillar Bryce ini terdiri dari alas yang dirangkai seperti rantai dan 9 roda. Roda-roda ini memiliki fungsi beragam. Roda depan yang mengendalikan arah dari tank, roda belakang bergigi yang mengendalikan kecepatan karena menjadi satu-satunya roda yang terhubung dengan mesin, dan 7 roda lainnya sebagai roda pendukung. Di dalam roda-roda ini ada juga loh sebagian suspensi yang bertugas untuk menstabilkan roda saat berjalan di tempat yang gak rata. Nah, dari roda yang kita bahas, saya punya pertanyaan nih. Kenapa bentuk roda tank dibuat memanjang seperti tadi? Ada yang bisa jawab nggak? Tulis di kolom komentar ya.